Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih dan terus memberikan kita karunia dan nikmat sehingga kita masih bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, setiap manusia pasti memiliki hati nurani. Bahkan manusia paling keji sekalipun, manusia paling jahat sekalipun, pasti memiliki hati nurani. Dan kita perlu ketahui bahwa hati nurani akan selalu condong kepada kebaikan, akan selalu condong kepada kebenaran. Kita pasti ingat peristiwa yang menimpa Fir'aun, raja yang sangat sombong pada waktu itu, di mana dia merasa menjadi Tuhan. Dia merasa paling kuat dan dia merasa wajib untuk disembah oleh pengikut-pengikutnya. Pada suatu hari Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan kekejian Fir'aun, untuk menyadarkan Fir'aun bahwa apa yang Fir'aun lakukan itu adalah kesesatan. Apa yang Fir'aun lakukan itu adalah kekejian, yang mana manusia adalah makhluk yang lemah, tidak pantas untuk disembah. Yang pantas untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, pada saat itu Fir'aun malah menolak dakwahnya Nabi Musa. Fir'aun sangat benci kepada Nabi Musa karena dia membangkang apa yang diinginkan oleh Fir'aun. Pada suatu hari Fir'aun menyuruh kepada pasukannya untuk memburu Nabi Musa. Nah, pada saat itu Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Fir'aun bilang, "Tangkap Musa baik hidup maupun mati." Singkat cerita, Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pengikutnya sampai ke tepi pantai, sampai ke tepi laut. Nabi Musa terjepit oleh keadaan. Pada saat itu, Nabi Musa berhadapan dengan Laut Merah dan di belakangnya telah mengejar Fir'aun dan pengikutnya. Maka oleh Allah, Nabi Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya dan akhirnya laut itu terbelah sehingga Nabi Musa menyeberangi laut tersebut. Setelah sampai di seberang sana, Nabi Musa ingin melemparkan kembali tongkat tersebut, tetapi kata Allah, "Sabar Musa, tahan terlebih dahulu. Tunggu Fir'aun dan pengikutnya sampai di tengah-tengah, baru engkau kembali pukulkan tongkatmu." Setibanya Fir'aun di tengah-tengah laut tersebut, Nabi Musa melemparkan tongkatnya, kemudian jalan yang tadinya terbelah kembali menutup, air kembali menutup sehingga menenggelamkan Fir'aun. Pada saat itu Fir'aun berkata, "Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel." Nah, pada saat itu hatta idza adrakahul gharaq, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, Fir'aun berkata,
Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Di ayat lain Allah berfirman, qalu amanna birabbil alamin. Mereka, Fir'aun dan pengikutnya berkata, aku beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Nah, dari kisah tersebut, orang terkeji, orang yang merasa diri paling kuat dan merasa diri sebagai Tuhan saja, pada akhir hidupnya membutuhkan Tuhan yang sesungguhnya. Itu adalah kinerja dari nurani yang dimiliki Fir'aun, bahwa apa yang dilakukan oleh Fir'aun semasa hidupnya adalah kesesatan dan kekejian, dan itu merupakan sebuah keburukan yang sangat nyata. Nah, di saat tersebut Fir'aun baru ingat bahwa dia adalah makhluk yang lemah dan sesungguhnya ada Rob, ada Tuhan yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha kuat, yang wajib disembah. Oleh karena itu, dari kisah tersebut kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa kesudahan orang yang sombong itu sangat menyakitkan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap kita, Allah selamatkan jasad Fir'aun untuk dijadikan sebagai pelajaran oleh umat-umat yang sesudahnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.